saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita ingin belajar sesuatu daripada Tuhan, suatu yang amat sangat penting, yang juga mungkin saudara tidak pernah membayangkannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Lindungi seluruh jemaat, semua saudara pemirsa yang menyaksikan program ini, hamba-Mu juga di sini Tuhan. Lindungi kami dengan darah Yesus, karena kami akan membicarakan sesuatu yang berkenaan dengan kuasa iblis, kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sekehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Saudara pemirsa, firman Tuhan ini mungkin sulit kita mengerti kalau kita tidak melihatnya dari beberapa ayat firman Tuhan. Mari kita mulai dengan Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 10. Apa kata firman Tuhan di sana? Pencuri datang, itu iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu dia iblis. Bahasa Inggrisnya ya to steal, kill and destroy. Destroy artinya membuat hancur berantakan. Itulah yang iblis buat dengan segala bujuk rayunya untuk membuat manusia hidupnya hancur lebur. Bila sudah mulai rumah tangga dengan pelet misalnya, atau ilmu-ilmu lain untuk memikat pasangan yang kamu suka, maka kemudian saudara sekalian ingat baik ini. Biasanya rumah tangga seperti itu tidak bisa bertahan lama. Karena kekuatan kuasa iblis itu hanya 30%. Ya, baru 30% usia pernikahan saudara sekalian. Maka kita melihat kemudian
terjadi perceraian, perpisahan. Karena kalau dia sudah mulai berkurang, harus tambah lagi ilmunya. Mulai berkurang, tambah lagi. Jadi sudah hidup di bawah cengkeraman kuasa iblis. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tadi. To steal, mencuri. Apa yang dicuri iblis dari saudara sekalian? Yang dicuri damai sejahtera, sukacita yang dia curi. Dalam rumah tangga, cinta yang dia curi. Yang dia bunuh apa? Yang ia bunuh ialah hubungan baik sesama manusia. Sudah, saya memberi contoh. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan Tuhan cari mereka, ditanya, Adam, di manakah engkau? Di sini, aku ngumpet di sini karena aku malu, karena aku telanjang. Tuhan langsung katakan kepada dia, siapakah yang mengatakan bahwa kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan buah itu? Jawabnya melenceng. Dia katakan, perempuan yang engkau, dengar kata-kata saya, dengar baik. Perempuan yang engkau berikan kepadaku itulah yang memberi kepadaku buah itu. Sampai sekarang sifat manusia begitu, nyalahin orang lain, padahal dia sendiri yang bikin salah. Hati-hati. Kemudian ini yang mengejutkan saudara sekalian. Saya ingin baca kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 dan 27. Wahyu pasal 21 ayat 8 dan 27. Saya ingin bacakan untuk saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Wahyu 21 ayat 8 dan 27. Tetapi orang-orang penakut, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari pengecut, tapi orang-orang penakut atau pengecut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara tidak sadar bahwa bohong itu bisa bawa saudara masuk neraka. Nah, ayat 27 sama juga. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam surga, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Soalnya berdusta atau bohong itu bisa bawa engkau masuk neraka. Kenapa dikatakan tadi ayat firman Tuhan tadi dalam pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat 44 tadi mengatakan kepada kita semua bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Ya, ia berkata apabila ia berdusta, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bagaimana cara dia menjerat perempuan itu? Adam dan Hawa terutama, ya. Bagaimana cara dia menjeratnya? Dia katakan itu buah pohon di taman itu tidak boleh dimakan. Bohong kan? Cuma satu pohon yang tidak boleh dimakan. Mari kita belajar bersama-sama dan berhati-hati terhadap kelicikan iblis yang berusaha untuk membuat kita mau dengar dustanya, kebohongannya, dan kemudian kita terjerat ke dalam dusta dan kemudian ujung-ujungnya masuk neraka. Saya kembalikan lagi tadi pasal 10 ayat 10 bagian B. Ini luar biasa saudara sekalian, firman Tuhan ini. Yang Tuhan buat apa saudara sekalian? Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya kita semua, saudara dan saya, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Luar biasa Tuhan buat untuk hidup kita, supaya kita jangan sampai mau terjebak dalam dusta iblis, masuk neraka. Tapi terimalah firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita,
Apa saja yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, mari percaya dan kita akan mengalami sesuatu yang berkelimpahan daripada Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi kelimpahan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami, hati dan pikiran kami sudah tidak mudah ditipu oleh iblis, dan kemudian akhirnya ujung-ujung kami masuk neraka. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami dengan darah-Mu, supaya kami tetap percaya kepada Yesus, dan Tuhan Yesus memberi kepada kami hidup yang berkelimpahan, dan ujung jalan kami adalah masuk ke surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.